Peristiwa Tanjung Priuk adalah kerusuhan yang melibatkan tentara atau militer dan warga di Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada 12 September 1984. Sehingga peristiwa ini merupakan sebuah sejarah kelam yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Bagaimana kisahnya, langsung saja kita bahas. Kerusuhan Tanjung Priuk merupakan salah satu kerusuhan besar yang terjadi pada masa Orde Baru. Tragedi Tanjung Priuk dihujani aksi penembakan yang menyebabkan 24 orang tewas dan 55 orang luka-luka. Namun, jumlah korban secara pasti tak diketahui hingga saat ini. Kerusuhan Tanjung Priuk berawal dari cekcok bintara pembina desa atau Babinsa dengan warga. Saat itu Babinsa meminta warga mencopot spanduk dan brosur yang tidak bernapaskan Pancasila. Ketika itu pemerintah Orde Baru melarang paham-paham anti Pancasila. Selang 2 hari spanduk itu tidak juga dicopot oleh warga. Petugas Babinsa Sersan 1 Hermanu lantas mencopot spanduk itu sendiri. Namun saat melakukan pencopotan, petugas Babinsa disebut melakukan pencemaran terhadap masjid. Petugas Babinsa disebut tidak melepas alas kaki saat masuk ke dalam masjid Baitul Makmur. Kabar ini membuat warga berang dan berkumpul di masjid. Pengurus Masjid Baitul Makmur Syarifuddin Rambe, Sofwan Sulaiman dan Ahmad Sahi mencoba menenangkan warga. Namun warga yang emosi membakar sepeda motor petugas Babinsa. Alhasil Syarifuddin, Sofwan, Ahmad dan warga yang diduga membakar motor yakni Muhammad Nur ditangkap aparat. Keesokan harinya pada 11 September, warga meminta bantuan tokoh masyarakat setempat yakni Amir Biki untuk menyelesaikan permasalahan ini. Amir Biki dan sejumlah warga mendatangi Komando Distrik Militer atau Kodim Jakarta Utara. Mereka meminta agar jemaah dan pengurus masjid dilepaskan. Permintaan ini tak ditanggapi. Amir pun mengadakan pertemuan dengan para tokoh muslim se-Jakarta untuk membahas masalah tersebut. Dalam ceramahnya, Amir memberi ultimatum kepada aparat untuk melepaskan keempat jemaah yang ditahan dan segera diantar ke mimbar sebelum pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jika tak dituruti, Amir dan massa akan mendatangi Kodim. Tuntutan itu tak juga dipenuhi. Amir pun membagi massa menjadi 2 kelompok untuk bergerak menuju Kodim dan Polsek. Kedatangan massa mendapat hadangan aparat militer bersenjata lengkap. Massa pun langsung menuntut pembebasan. Situasi semakin memanas dan aparat pun melancarkan sejumlah tembakan. Korban jiwa pun berjatuhan. Laporan kontras, sejumlah warga disekap dan disiksa oleh aparat. Sementara itu lokasi penembakan langsung dibersihkan sehingga tak terdapat tanda-tanda kerusuhan. Setelah penembakan, Pangdam 5 Jakarta Raya Mayor Jenderal TNI Tri Sutrisno bersama Pangkop Kamtib Jenderal TNI LB Murdani dan Menteri Penerangan Harmoko memberikan pernyataannya terkait peristiwa berdarah di Tanjung Priuk. Pemerintah Orde Baru menyatakan bahwa peristiwa Tanjung Priuk merupakan hasil rekayasa orang-orang yang menggunakan agama untuk kepentingan politik. Tragedi Tanjung Priuk pada tahun 1984 jelas merupakan pelanggaran HAM berat, dikarenakan di dalamnya ada pembunuhan, penangkapan, dan penahanan secara sewenang-wenang, penyiksaan, dan penghilangan yang pastinya menjadi trauma bagi para korban yang juga menantikan keadilan hak reparasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban.